Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kimia Semansa. Kali ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Pembahasan soal tentang penurunan titik beku. Soal yang pertama, sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 200 gram air. Bila penurunan titik beku larutan 0,93 derajat Celcius, air sama dengan 1,86 derajat Celcius, maka tentukan massa molekul relatif zat tersebut. Jadi kita disuruh menentukan massa molekul relatif. Baik, dari soal diketahui massanya zat pelarutnya 1,8 gram, kemudian pelarutnya 200 gram, kemudian penurunan titik beku 0,93 derajat Celcius. KF, F adalah freeze, jadi titik beku molal ya, titik beku molal dari air 1,86 derajat Celcius. Kita masukkan ke rumusnya, delta TF sama dengan KF kali M. M sendiri rumusnya sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Oke, kita masukkan delta TF-nya 0,93 ini, 0,93. Kemudian KF-nya 1,86 ya, masuk 1,86 kali massanya 1,8, oke, per mr yang dicari, yang R-nya kita cari kali 1000 per 200 ya. Oke, jadi mr ini dengan 16,74 per 0,93 sama dengan 18. Ini ketemu mr-nya 18 ya. Lanjut dengan soal yang kedua. Larutan glukosa dalam air mendidih pada 100,26. Mendidih pada 100,26 ya. Ini ada kenaikan jika dibandingkan dengan yang normalnya 100. Berapa kenaikannya? Sebanyak 0,26. Ya. Jika KB sama dengan 0,52 dan KF sama dengan 1,86, maka tentukan titik beku molal lautan tersebut. Jadi ini yang diketahui adalah mendidihnya ya, atau kita tahu titik didihnya, kita disuruh menentukan titik bekunya. Jadi nanti apa yang akan kita cari? Kita lihat dari rumusnya dulu. Nah, ini delta TB-nya sama dengan 0,26 tadi ya. 100,26 dikurangi 100. Rumusnya delta TB sebenarnya KB kali M. Dari rumus ini yang sudah diketahui adalah delta TB dan KB. Nah, berarti M bisa kita cari. 0,26 sama dengan 0,52 kali M. Jadi M sama dengan 0,26 per 0,52 sama dengan 0,5 ini. Dengan M yang diketahui, nanti kita bisa menggunakan untuk mencari titik beku larutan tersebut ya. Kemudian delta TF sama dengan KF kali M. Harga KF-nya tadi 1,86 ya. Masukkan saja. Delta TF sama dengan 1,86 kali M-nya tadi 0,5. Jadi delta F-nya sama dengan 0,93. Jadi kalau penurunan titik bekunya 0,93, titik bekunya berapa? Sama dengan 0 dikurangi 0,93 sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Jadi titik beku dari larutan glukosa dalam air tadi adalah minus 0,93 derajat Celcius. Oke, kita lanjut dengan soal yang ketiga. Bila 3,1 gram glikol C2H6O2 dilarutkan dalam 250 gram air, dicampur dengan 17,1 gram sukrosa C12H22O11 dalam 500 gram air. Bila diketahui KF air sama dengan 1,86, tentukan titik beku campuran tersebut. Titik beku campuran, di sini ya. Pakai warna.
campuran ini ternyata berbeda. Yang di sini adalah glikol, 3,1 gram glikol, saya kasih warna hijau. Kemudian dicampur dengan 17,1 sukrosa, kita kasih warna yang lain. Nah, warna lain. Berarti ini ada campuran, dan campurannya itu adalah yang tidak sama. Nah, nanti dalam mengerjakannya, kita harus mencari mol masing-masing dulu ini. Mol masing-masing ya. Kemudian molnya dijumlahkan, kemudian baru dicari molalitas campuran. Tidak boleh kita menjumlahkan molalitas 1 dengan molalitas 2, ini tidak boleh. Tapi yang boleh dikerjakan adalah mencari mol yang glikol ini ya, mol glikol berapa, kemudian mol sukrosanya berapa, kemudian kita jumlahkan, baru kemudian dicari molalitas campurannya. Seperti yang akan kita kerjakan berikut ya. Ini rumusnya ya. Jadi delta TF sama dengan KF kali M campuran, molalitas campuran. Sekarang kita cari mol glikol dulu. Mol glikolnya sama dengan ini 3,1 per 62 ya, 0,05 mol. Mol sukrosanya 17,1 per 342 sama dengan 0,05 mol, sama molnya 0,05. Jadi mol campurannya sama dengan 0,5 ditambah 0,05 mol, sama dengan 0,1 mol, mol campurannya ya. Baik, kita masuk ke rumusnya tadi. Delta TF sama dengan KF kali M campuran ya, molalitas campuran. Delta TF sama dengan KF-nya 1,86 kali mol campurannya tadi 0,1 ya, kali 1000 per P. P campurannya itu adalah 500 ditambah 250. Berarti 750. Kenapa di sini kita pakai mol? Nah, karena di rumus awalnya kan gram per mr ya. Gram per mr-nya sudah diwakili dengan ini, mol campurannya ini. Ya langsung di sini kita masukkan molnya saja. Mol campurannya adalah 0,1 ya, kali 1000 per 750. Ini adalah hasil penjumlahan dari 250 gram air yang di campuran pertama dengan 500 yang di yang kedua ini. Jadi 750 ya. Jadi delta TF-nya sama dengan 1,86 kali 0,1 kali 1000 per 750. Hasilnya delta TF-nya sama dengan 0,248 derajat Celcius. TF-nya sendiri sama dengan 0 dikurangi 0,248 sama dengan minus 0,248 derajat Celcius. Demikian pembahasan soal tentang penurunan titik beku. Ini mau diperhatikan ya, kesalahannya biasanya yang sudah terjadi itu mencampurkan molalitas 1 dengan molalitas 2. Itu tidak boleh. Sama saja seperti molaritas, tidak boleh molaritas 1 dijumlah dengan molaritas 2. Yang boleh adalah mol 1 dijumlah dengan mol 2, baru dimasukkan ke dalam rumus molaritas campurannya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk.